Nanti mohon maaf ya, apa namanya, rekamannya cuman sejam terakhir nih. Ya kan ini saya ulangi demi CNAS. Baik, jadi gini CNAS cerita awalnya. Mbak Wina mohon perhatiannya juga. Kita sekarang sedang membahas namanya persamaan linear ya. Persamaan linear ini aplikasinya apa sih? Mungkin nanya kayak gitu kali ya. Contohnya gini. Contohnya gimana ya? Saya membeli buku sebanyak 3 buah. Oh, saya mempunyai uang sebesar X rupiah. Dengan uang tersebut saya bisa membeli 4 buku dengan harga dengan total harga 10.000 rupiah. Sebentar. Bingung saya gambarnya. Kayak gini aja lah. Gak usah pakai analogi. Baik. Sekarang CNAS sama Mbak Wina. Misalkan saya punya persamaan 2x sama dengan 6. Saya tanya, atau enggak yang mudah dulu dah. 2 ditambah X sama dengan 6. Berapakah nilai X? Nah, tuh CNAS bisa 4. Tahu dari mana 4 CNAS? Tahu dari mana CNAS 4? CNAS tahu dari mana 4? Jawabannya kok malah diam dia ya? Mbak Wina, dari mana nih 4 Mbak Wina? Enam dikurangi 2 adalah 4. Nah, benar. Jadi
Nah, itu logikanya, logika berpikir itu menyelesaikan dengan secara logika. Untuk persamaan yang mudah bisa, Mbak. Bisa ya, Mbak, kalau pakai persamaan yang mudah. Tapi kalau ini saya tambahin angka 4 di sini udah bingung ya. Jadi nggak bisa dengan cara logika saja ya. Harus dimatematikakakan ya. Cara mematematikakakannya gimana? Nah, cara mematematikakakannya seperti ini ya. Jadi yang dicari adalah nilai X. Maka kita pindahkan 2 ini pindah ke ruas sebelah kanan ya. Jadi buat CNAS nih yang baru datang telat, ini namanya ruas kanan, ini namanya ruas kiri ya. Suatu bilangan kalau pindah ruas ya, suatu bilangan ini mohon dicatat, yang lain juga, suatu bilangan kalau pindah ruas maka dia akan mengalami perubahan operasi hitung ya. Jadi kalau di ruas kiri dia operasi hitungnya adalah operasi penjumlahan, maka ketika berpindah ruas ya, dia akan berubah menjadi operasi pengurangan. Begitupun sebaliknya, kalau operasi pengurangan ketika berpindah ruas dia akan menjadi operasi penjumlahan. Nah, bagaimana nasib perkalian dan pembagian? Jadi kalau perkalian pindah ruas, maka dia akan menjadi operasi pembagian. Begitupun sebaliknya, pembagian ketika pindah ruas akan menjadi operasi perkalian. Nah, jadi di sini dua ini dia operasinya apa? Penjumlahan kan? Karena di sini ada positif, ingat ya. Di sini ada positif ngumpet. Pindah ke sini jadi operasi pengurangan ya. X sama dengan 6 minus 2. Jadi nilainya berapa? 6 dikurangi 2 4. Baik. Nah, sekarang Sekarang 2x ya, sama dengan 6. Saya jelasin dulu buat Mbak CNAS sekali lagi karena dia telat datang. Saya nulis 2x ya. Saya nulis 2x artinya adalah 2 dikalikan x. Jadi kalau 2x sama dengan, maka artinya 2 dikalikan x sama dengan 6 ya. Mana Pak, nggak ada kalinya kok, gimana nih Bapak? Nah, kalau saya tulis kalinya nih ya, nah, mana yang x, mana yang kali? Susah kan ya? Nah, jadi untuk mengganti nilai kali ini ada dua cara, Mbak CNAS ya. Bisa diganti titik 2 titik x ya. Atau bisa juga saya tulis 2x. Paham CNAS? Jadi artinya kalau saya tulis 2x, 4x, 5x, artinya 2 dikalikan x. Kalau saya tulis n, artinya 2 dikalikan n. Paham?
Oke, paham ya? Nah, sekarang balik ke sini. 2x sama dengan 6. Berapa nilai x-nya? Berapa nilai x-nya? 3. Dari mana 3, Mbak Wina? Ya, 3 Cenas, betul jawabannya. Tapi dari mana Cenas? Tahu nggak? Itu dibantu sama Mbak Dewi jawabannya. Jadinya berapa nih, Cenas? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Mbak Wina juga betul, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang coba 3x sama dengan 9. Berapa x-nya? Dari mana 3? Sip, rata-rata udah paham ya. 9 dibagi 3. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan yang tadi kata Mbak Wina. Mbak Wina berpendapat bahwa 4x sama dengan 4, maka nilai x-nya adalah 0 ya. Dan sekarang Mbak Wina masih menyepakati bahwa nilai 4x bagi 4x sama dengan 4 adalah nilainya 0. Sekarang sebelum kita ungkap misteri jawaban Mbak Wina ini ya, ini misteri ya, mana yang benar, apakah 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Nah, ini misteri tahun baru. Sekarang saya tanya dulu dengan soal yang lain ya. 4x sama dengan 4x sama dengan 2. Maka nilai x-nya berapa, Mbak Wina? Kok jadi nggak ada yang jawab sih nih? Kata Mbak Afu -2. Nah, kok jadi bingung saya. Oh, karena nanya Mbak Wina. Waduh, Mbak Desti Safira telat lagi sekarang datang. Dari mana Mbak Wina dapat 2? Cenas gimana Cenas? Bisa nggak Cenas? Ya nggak apa-apa Mbak Desti Safira. Mbak Desti, saya baru saja mengulang pelajaran dari awal.
karena tadi CNS telat. Nah sekarang kalau Mbak Desti minta diulang lagi dari awal, waktu kita bakal habis ya. Jadi seperti yang disarankan oleh Mbak Afu, silakan Mbak Afu, silakan duduk. Mbak Desti silakan duduk dan menyimak dulu. Ya udah deh, diganti deh. Ini susah ya. Gini aja lah, 4x sama dengan 8. Berapa nih x nya nih? Wah, gak apa-apa Mbak Bintang, saya ganti aja Mbak Bintang. 4x sama dengan 8, hasilnya 2. Nah 2 nya dari mana coba? Iya, maafin, salah tadi, diganti biar lebih gampang. Waalaikumsalam Mbak Putri 2015. Ini murid baru lagi kayaknya nih. Empat x sama, aduh kok ini 8 nya hilang, kemana lagi? Ya selamat malam Mbak Putri. Jadi gimana caranya? Waduh, ini di whiteboard yang tadi kan udah ini, kirain udah ngerti deh. Oh, bentar dulu Mbak Cenas ya, sebentar. Yang 2 tadi anggap aja saya salah, dilupakan, jangan dulu diingat-ingat ya. Yang gampang dulu, jangan yang susah dulu ya. Nanti pelan-pelan ya. Yang ini juga saya kira Cena sama Mbak Wina belum paham betul ya. Ini masih ada misteri yang harus kita pecahin nih ya. 0 atau 1. Oke, 4x sama dengan 8 ya. Jadi nilai x nya berapa? 8 dibagi 4 sama dengan 2, betul ya? Nah sekarang kalau 4x sama dengan 12, jadinya berapa? Kenapa bisa 3? Karena X sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah sekarang kalau 4X sama dengan 16, berarti X nya itu adalah 16/4, betul? Sepakat bahwa X nya adalah 16 dibagi 4? Ada yang mau protes? Silahkan Cenas, kalau kembali lagi nonton aja YouTube ya Mbak ya, gak mungkin diulang lagi soalnya. X sama dengan 16 dibagi 4, sepakat? Mbak Wina gimana Mbak Wina? Sepakat nggak Mbak Wina? Oke, saya anggap sepakat ya.
Jadi hasilnya berapa? 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Mantap. Nah, nih mudah-mudahan baik Winanya memperhatikan nih. Sekarang kita bahas 4x sama dengan 4. X sama dengan 4. Maka nilainya adalah X 4 dibagi 4. Betul tidak? Saya bilang 4x sama dengan 4. Langkah berikutnya adalah X sama dengan 4/4. Betul tidak? Sepakat tidak? Mbak Wina kemana ya? Mbak Wina hilang nih. Oh betul, habis bantu nenek. Wah gila. Ya sekarang Mbak Wina, saya tanya nih Mbak Wina, empat X sama dengan 4. Ini saya bilangnya, jadi langkah berikutnya adalah X 4 dibagi 4. Betul nggak Mbak Wina? Untuk menyelesaikan persamaan. Nah, betul ya. Nah, sekarang 4 dibagi 4 hasilnya berapa Mbak Wina? Kenapa nggak 0? Jadi udah paham belum? 4x sama dengan 4 itu 0 atau 1 x nya? Empat x sama dengan 4, x nya 0 atau 1? Sekarang udah ngerti belum? Oke. Buat ingatnya gini aja. Misalkan nih, sekarang di kelas ini saya ada 15 orang. Saya punya kerupuk 15. Saya punya kerupuk 15 dibagiin ke 15 orang. Tiap orang kebagian berapa? Gampang toh? Wah, Mbak Atun kebagian 11 tiap orang. Yang 10 lagi dapat dari mana? Yang 10 lagi yang Mbak Atun yang nambahin. Baik, kita lanjutkan. Nih catatannya jadi acak-acakan nih. Gimana ya caranya ya? Biar nanti enak nyatetnya. Yang ini dihapus aja lah. Yang ini halaman pertamanya. Yang ini halaman kedua. Yang ini nggak usah lah. Yang ini juga di
hapus saja kali ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, latihan lagi. Coba nilai X nya berapa? Kalau yang ini semuanya paham, kita naik tingkat lagi. Tingkat kesulitan soalnya. Kok 7 Pak? Jadi bingung. Oke, yang bingung biarin aja dulu. Sekarang ada yang nggak bingung nggak? Semuanya bingung. Oke, kayaknya nggak bisa. Baik, sekarang kita coba ya. Pertamanya ngapain sih mestinya? Pindah ruas dulu kan ya, yang plus 2 nya dipindahin ke kanan ya, betul nggak? Jadi 3x 2 nya pindah ya, jadi 7 min 2, betul tidak? Sampai sini sepakat nggak? Sepakat ya. Hasilnya berapa? 7 min 2 hasilnya berapa? 5. Mantap. Nah udah gitu sekarang diapain? X sama dengan berapa? 5 dibagi 3. Sepakat sampai sini? Sepakat ya. Ya kalau sepakat 5/3 ini adalah jawaban akhirnya. Iya. Lah kan 5/3 ini bentuk pecahan. Ini adalah bentuk pecahan. Ya kan? Pecahan juga bilangan. Pecahan juga bilangan. Ya, selamat datang Mbak Muti Mutia.
Selamat bergabung, silahkan langsung menyimak. Yang ketinggalan nanti nonton YouTube aja ya. Pecahan juga bilangan anggota bilangan real. Nah, menemukan 5/3 ini bisa dijadikan jawaban akhir atau bisa juga disederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/2/3. Jadi bisa 5/3. Jawabannya adalah bisa 5/3 atau bisa juga jadi 1/2/3. Tahu kan caranya merubah bilangan pecahan jadi pecahan campuran? Bingung, nggak tahu, ya udah. Untuk sementara ini saya biarin aja dulu. Jadi jawaban akhirnya 5/3 sudah cukup. Oke, soal yang lain. Mau tahu sekalian, ya udah kalau gitu ya. Saya kasih tahu sekalian aja. 5/3. Ini yang lainnya tolong nyimak ya. 5/3. Ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan campuran. Apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Ya contohnya tadi ini hasilnya adalah 1/2/3. Jadi diubah menjadi pecahan campuran itu kapan? Ketika penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Kebalik. Ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilang itu yang mana? Ada yang tahu gak mana yang pembilang? Pembilang itu yang atas apa yang bawah? Atas, mantap ya. Jadi ketika angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka kita bisa menyederhanakan pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Yang dimaksud dengan pecahan campuran ya ini. Jadi ada bilangan bulatnya dan ini ada pecahannya. Ini bilangan bulat. Bilangan bulat saya singkat jadi bilbul ya. Sedangkan 2/3-nya adalah ya pecahannya itu sendiri.
Jadi kenapa disebut pecahan campuran? Karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri ya. Bagaimana cara merubahnya ya? Nah, caranya adalah langkahnya ya. Langkah merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, itu ya. Gimana caranya? Pertama, adalah menentukan bilangan bulatnya. Cara menentukan bilangan bulat, saya agak susah nih ngejelasinnya. Menentukan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu merupakan bilangan yang nantinya dikalikan dengan penyebut, tapi hasilnya tidak lebih besar dari pembilang ya. Jadi langkahnya gini, ini 5/3 sama dengan 2. Nah, kalau dikalikan 2 kali 3 hasilnya berapa? Kalau 2 kali 3 hasilnya berapa? Dua kali 3 hasilnya 6. Berarti kalau 6 lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? Lebih besar, jadi nggak boleh milih 2 ya. Mbak Maya, ini saya masih dalam perjalanan untuk menjelaskan. Penjelasannya baru saja dimulai dan belum selesai. Jadi Mbak Maya bisa langsung join aja ya, karena belum jauh Mbak. Kalau ibarat mau dari Jakarta ke Taipei, ini pesawat belum take off ya. Jadi lebih besar ya. Nah, kalau lebih besar berarti kita nggak boleh pilih angka 2 ya. Sekarang kalau angka 3, jadi kalau lebih besar kita tidak bisa memilih angka 2 sebagai bilangan bulatnya ya. Sekarang kalau yang dipilih angka 3 kali 3 berapa? 9. Lebih besar apa lebih kecil dari 5? Besar. Jadi yang biar lebih kecil harus pilih angka berapa? Nah, jadi menentukan bilangan bulat diputuskan bahwa angka 1 yang dipilih. Maka angka 1-nya di sini. Ya. Oke. Sekarang sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, saya coba contoh lain ya. 7/3 misalkan. Nah, ini kan 7/3 pembilangnya, angka di atasnya lebih besar dari penyebutnya, angka di bawahnya. Maka kita harus merubah pecahan ini ke dalam pecahan campuran. Nah, langkah pertama adalah menentukan bilangan bulat ya. Jadi tulis dulu penyebutnya. Nah, bilangan bulat ini merupakan pengali dari penyebut bilangan di bawah, yang mana hasil kalinya tidak boleh lebih besar dari
angka yang di atas atau pembilang ya. Nah sekarang coba pilih angka berapa nih yang mesti bisa jadi bilangan bulatnya. Angka 2, angka 3 boleh nggak? Angka 3 boleh nggak? Kenapa angka 3 nggak boleh? Kenapa angka 3 nggak boleh? Hasilnya lebih besar dari 7 ya. Kalau 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. Nah 9 sama 7 besaran mana? Besaran 9 ya kan. Jadi nggak boleh. Nah terus kenapa nggak angka 1? Kan 1 kali 3 3. Ah keren. Terlalu kecil ya. Jadi cari yang paling mendekati. Lebih kecil tapi paling mendekati ya. Jadi jawaban Mbak Wina sama Mbak Dewi benar, terlalu kecil ya. Kalau misalkan angka 3 nanti tidak angka 1 nanti hasilnya 3. 1 kali 3 kan 3. Nah ntar pembilangnya itu adalah hasil pengurangan dari hasil perkalian dengan penyebutnya. Nah nanti hasilnya itu masih lebih besar ya. Oke, pokoknya intinya cari yang paling mendekati tapi nggak lebih besar ya. Oleh karena itu kita pilih 2 ya. Coba sekarang saya tes lagi ya, sekali lagi. Berapa ya? Sebelas per 5. 11 per 5. Berapa nih bilangan bulatnya? Betul, 2 ya. Sekarang siapa yang belum paham cara memilih bilangan bulatnya? Sampai sini siapa yang belum paham cara memilih bilangan bulatnya? Sudah paham semua? Oke.
Jadi kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah menentukan pembilang. Oke, nggak apa-apa Mbak Avian. Menentukan pembilang ya. Yang pertama dulu tadi 5/3 ya. Jadi kita sudah menentukan bahwa bilangan bulatnya adalah 1 ya. Mbak Muti Mutia nih, saya nggak bisa ngerti pertanyaannya nih Pak. Sama nggak li caranya dari 11/5 11/5 li ini maksudnya apa nih, nggak ngerti saya nih. Coba diketik ulang, mungkin salah ketiknya. Oke. Oh, dibagi 5. Oke. Baik. Ini pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Mbak Muti disimpan dulu sebentar Mbak Muti ya, sampai saya selesai menjelaskan yang ini dulu. Nanti saya jawab pertanyaannya Mbak Muti di sesi yang berikutnya ya. Oke. Sekarang 5/3 sama dengan sudah ketemu ya, bahwa bilangan bulatnya adalah 1 ya. Nah, sekarang berapakah pembilangnya? Ya. Taruh. Oh, kirain saya Mbak Afunya hilang. Mbak Afu masih ada kan Mbak Afu? Belum tidur? Oke. Nah, langsung dijawab sama Mbak Bintang. 2/3 ya. Kenapa 2? Ada yang tahu nggak kenapa 2? Nah, itu dia ya. Jadi tadi kan kita nyari bilangan bulat ini pengali dari bilangan penyebut yang nilainya hasilnya harus kurang dari 5 gitu kan. 1 kali 3 berapa? 1 kali 3 berapa? 3. Supaya jadi 5 harus ditambahkan berapa? Ya udah, jadi itu 2. Nah, coba paham gak nih? Yang berikutnya nih ya, tadi yang 7/3 kan udah ketemu. 2, ini 3. Berapa nih atasnya nih? 1. Alhamdulillah. Nah, sekarang 11/5. Atasnya berapa nih atasnya? 1. Alhamdulillah. Sekarang 19/9 coba dirubah jadi pecahan campuran, jadi berapa? 19/9. 1/9 kata Mbak Muti. 2/9 kata Mbak Afu.
Yang lain mau nyusul jawabannya? Oh, 1/9. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mau nyusul nggak jawabannya? Tiga 1/9 kata Mbak Bintang, yang lainnya 21/9. Oke. Sekarang bilangan bulatnya dulu nih. Berapa nih bilangan bulatnya? Oh udah, ya udah. Dirubah jadinya ya. Dua ya. 2 kali 9 18, sisanya 1. Sekarang paham cara merubah bilangan pecahan biasa jadi pecahan campuran? Paham ya? Oke. Sekarang lanjut kembali ke soal persamaan linearnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan karena sudah tahu bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, maka kalau menyelesaikan persamaan linear ketika menemukan hasilnya dalam bentuk pecahan biasa dan bilangan pembilangnya lebih besar daripada bilangan penyebut, maka wajib hukumnya merubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran ya. Sekarang kita coba kalau misalkan yang ini gimana. Hasilnya berapa coba? Berapakah nilai X? Betul Mbak Afu. Kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, gak usah diubah ke dalam pecahan campuran. X nya sama dengan 6. Yang lain gimana? Sepakat? Saya kelupaan menjawab pertanyaan siapa ya tadi ya, Mbak Maya apa Mbak Muti tadi ya? Mbak Muti ya. 11 dibagi 11/5, terus 11 dibagi 5. Jadi 11/5 sama 11 dibagi 5 ya sama aja. 11/5 itu artinya 11 dibagi 5. Jadi kalau misalkan ngetik 11 dibagi 5 pada kalkulator ya, kalkulatornya yang saintifik sih sebetulnya, itu hasilnya yang didapatkan ya tadi 1/5.
Ya, mudah-mudahan bisa menemukan bisa menjawab pertanyaan Mbak Muti ya. Nah, 21/5 itu kan sebetulnya 1/5 ini bisa dijadikan lagi ke dalam bilangan desimal ya. Ya kalau di kalkulator pasti munculnya 2,222 ya. Nah, sekarang apakah 21/5 sama dengan 5 kali 2 tambah 1? Betul. Jadi kalau 2/5 itu ya 2 kali 5 tambah 1 hasilnya berapa? Jadinya 11/5 kan. Kalau tadi kita belajar merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, bagaimana kalau pecahan campuran pengen dijadiin pecahan biasa? Ya ini 2 kali 5 kemudian ditambahkan 1, ya jadinya 11/5. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab juga pertanyaannya. Jadi X di sini kembali kepada soal yang tadi ya. X di sini hasilnya adalah 6. Dari mana? 2X 9 min 3 X sama dengan 2X sama dengan 6, kemudian X sama dengan 6 bagi 2. Hasil akhirnya adalah 3. Baik, coba lagi soal lagi. Coba sekarang siapa yang bisa menyelesaikan yang ini? X min 1 berapa? 3 dikali X min 1 sama dengan 9. Berapakah X? 10 menit terakhir sebelum saya tutup. Kalau nyerah langsung bilang nyerah Pak. Kata Mbak Muti 8. Oke, kita tampung dulu aja jawabannya 8. CNS bilangnya minus 3. Oke. Jadi udah ada 2 pendapat, 8 dan minus 3.
9 tambah 1 sama dengan 10 bagi 3. Bingung. Jawaban yang betul adalah 4. Mau tahu nggak dapat dari mana 4? Oke. Pertama, di pertemuan yang sebelumnya, sebelum UTS, saya kan sudah mengajarkan ya, kalau ketemu sama bentuk ini bagaimana nih, ya nggak? Kalau ada bentuk A, B ditambah atau dikurang sama aja dengan C, maka jadinya apa? Sama dengan AB ditambah atau dikurang AC. Nah, Mbak Afu masih ingat tuh, alhamdulillah. Betul nggak? Perkalian silang tuh kata Mbak Maya. Nah, sekarang coba yang ini dikalikan silang dulu, hasilnya berapa? Yang ini kalikan silang dulu, hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa? Ada yang tahu dari mana itu Mbak Afu bisa jawab 3x min 3? Sepakat nggak? Atau bingung kenapa bisa 3x min 3? Yang lain butuh penjelasan nggak nih? Kalau enggak saya terusin. Butuh, oke. Kalau butuh gini, ini kan 3x min 1 ya. Lihat, ini A, ini B, ini C. Paham? A nya berapa jadinya? A nya B-nya B-nya apa? B-nya X. C-nya satu. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus. AB di sini kan boleh plus, boleh minus. Nah, kita lihat di sini kan minus ya. Ini minus kan. Jadi kita ambil yang minusnya. AB AC ya. A-nya apa? A-nya berapa? A-nya 3.
B-nya B-nya X dikurangi A-nya lagi berapa? 3. Terus C-nya 1. Jadi 3X dikurangi 3 kali 1 berapa? 3. Gampang kan? Gampang lah. Paham? Nah sekarang kan jadi gampang nih. 3X min 3 sama dengan 9. X nya berapa? X nya sama dengan 4 ya. 3X sama dengan min 3 nya pindah ruas jadi 9 ditambah 3. 3X sama dengan 9 tambah 3 hasilnya 12 ya kan. Jadi X nya sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya berapa? Baik, mau satu soal lagi apa cukup dulu sampai di sini? Satu kali lagi ya, soal yang serupa ya. Oke, satu lagi nih. Silakan.
Siapa yang udah ketemu jawabannya berapa nilai X? Masih ngitung? Yang lain gimana nih? Udah ada yang nemu jawabannya belum? Belum, oke, kita tunggu. Tiga kata Mbak Afu. Oke, yang lain? Dua kata Mbak Putri. Baik, yang lain?
Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang ini dulu 5 kata Mbak Maya. Baik, yang ini dikalikan jadi berapa hasilnya? 3 dikali 2x-1 hasilnya berapa ketemunya? Ininya dulu Mbak Afu, jadinya berapa nih? 3 dikali 2x-1 jadinya berapa? Wah, udah pada ngantuk nih kayaknya. Baik, ini hasilnya jadi 6x min 3 ya. Sama dengan 15. Kemudian ini 6x sama dengan min 3 nya dibalik dipindah ruaskan ke sini. Jadi 15 tambah 3, jadi 6x sama dengan 15 tambah 3 berapa? 18. Kemudian x sama dengan 18 dibagi 6, hasilnya berapa? 18 dibagi 6, sisanya 3. Baik, saya kira kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini saya belum kasih PR dulu, dikarenakan saya masih harus memeriksa ujian minggu depan ya. Minggu depan mungkin saya akan kasih PR. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas semangatnya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pengen mie malam gini. Ya boleh aja sih.